Bismillah, suara pada video kali ini saya rekam langsung dengan barang yang diulas. Ya kan lagi bahas mikrofon ya. Mikrofon ini menarik perhatian saya karena transformable, alias punya beberapa bentuk atau mode penggunaan yang sepertinya akan berguna dalam proses pembuatan konten. Namanya Boya Magic, harganya masih di kepala 1 jutaan dan bisa digunakan dalam mode pertama jepit kerah atau topi, seperti kebanyakan wireless microphone sistem lainnya. Atau tempel pakai magnet, ini juga lagi ngetren nih saat ini. Tapi kalau bisa jadi handheld microphone kayak gini, bahkan kalau dipasang busa filternya ini udah kayak mini shotgun microphone, kayaknya belum ada yang bisa deh. Bahkan gak cuma itu, ada mounting standar 1/4 inci untuk dipasang di mini tripod atau gorilla pod biar bisa dipakai jadi standing microphone di atas meja. Atau mau jadi shotgun buat on kamera, bisa juga ya, tinggal kamu cari cold shoe standar atau pakai bracket. Mungkin itu dia magicnya. Jadinya praktis banget buat mereka yang sering konten dengan banyak skenario, compact pula dan enak dipegang. Apalagi kalau cuma pakai receiver yang Type-C ya, tinggal lepas pasang dari ujung bawah case-nya aja. Tapi kalau kamu beli paket combo dengan receiver TRS untuk ke kamera, mending dibawa sekalian ke dalam pouch-nya yang juga disertakan dalam paket penjualan. Iya, karena kelengkapan paketnya benar-benar segala ada. Di mana kita dapat 2 transmitter plus casingnya juga buat handheld dan punya 3 receiver ya, yang Type-C, Lightning, dan juga TRS untuk pakai kabel dan jack audio 3,5 mm. Dapat busa filter, kemudian windshield alias deadcat juga ada buat menghalau angin, dapat 3 ya. Pertama buat casingnya pas handheld ini dan 2 lagi buat transmitternya. Lalu dapat kabel TRS to TRS dan juga Type-C to Type-C plus dapat desktop stand dalam box yang terpisah. Yang cukup menakjubkan adalah ukuran transmitternya yang mungil banget. Beratnya cuma 7 gram sebiji, mungkin baterainya tidak terlalu besar ya, tapi ingat dia tetap bisa dipakai meskipun berada dalam charging case-nya. Ya jadi mode handheld kayak gini. Saya sendiri nggak menguji ketahanan baterainya, termasuk juga tidak mencoba aplikasi Boya Central. Kalau sekedar untuk vlogging di smartphone, tinggal pasang receiver yang Type-C karena kebanyakan smartphone sudah otomatis menggunakan input mikrofon eksternal untuk perekaman audio di kamera bawaannya. Kualitas suaranya lagi teman-teman dengarkan langsung saat ini, tapi di akhir video ada beberapa skenario yang saya ujikan juga, jadi simak sampelnya nanti ya. Nah, saya merasa apa yang diklaim Boya tentang kualitas audionya yang sudah studio grade, itu benar adanya. Iya, hasil perekamannya nggak main-main, jernih dan juga terasa high resolution, meski karakternya mungkin tidak sebulat mikrofon kondenser ya tentunya. Nah, buat yang paham audio, hasilnya bisa diedit dan di-tune lagi biar lebih pas mungkin ya. Tapi buat yang pakai ACTs dengan tujuan buat naikin kualitas konten nggak pakai ribet, udah deh langsung pakai aja, tinggal colok, jadi. Bahkan noise cancellingnya asli top, meredam kebisingan secara signifikan tanpa mengubah banyak kualitas dan karakter suaranya. Iya, gokil sih, mikrofon sekecil ini punya noise cancelling hingga minus 40 desibel. Catatan sedikit, meski ada 2 transmitter, by default itu nggak bisa mode stereo ya, harus diaktifkan dari aplikasi Boya Central dulu. Lalu, receiver yang TRS somehow terasa build-nya agak ringkih, mungkin karena saking ringannya. Dan lagi, tidak ada jack untuk monitoring secara real time. Anyway, ada 3 varian paket penjualannya, yaitu yang dengan receiver Type-C saja, TRS saja, ataupun yang lengkap alias combo. Saya cek harga tertinggi masih di 1,8 jutaan, jadi mantap sih ya, Boya memang dari dulu terkenal punya price for value yang mantap. Kamu bisa cek produk yang saya munculkan di video kali ini, atau buka deskripsi dan klik link di situ kalau tertarik juga dengan mikrofon ini. Yang jelas, magicnya karena bentuknya bisa berubah-berubah, transformable, jadi lebih praktis dan juga bisa digunakan di banyak skenario. Oke, silakan simak sampelnya di beberapa skenario yang sudah saya uji. Hatur nuhun ulasannya sampai di sini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini dia contoh perekaman audio dengan Boya Magic tanpa noise ya. Silahkan bandingkan dengan suara yang saya rekam dari smartphone saya, Oppo Find X9 Pro, masih tanpa noise. Lalu kita akan kembali ke Boya Magic ini, dipegang di jarak sekitar 10 cm dari bibir saya.
Sekarang saya mulai nyalakan noise dari kipas angin yang menyala dan juga video cafe noise akan segera saya putar. Oke, noise-nya sudah kenceng banget sekarang menurut saya. Silakan disimak lagi suara yang direkam dari smartphone yang masih asli dengan semua noise-nya, lalu bandingkan kembali dengan suara yang direkam dari Boya Magic. Ini belum saya set apa-apa ya Boya Magic-nya, jadi silakan disimak aja. Apakah noise cancellation-nya segini bagus atau tidak? Yuk kita coba tes lagi sekali lagi. Kali ini noise-nya sudah menyala langsung dan silakan disimak suara dari Oppo Find X9 Pro yang tidak bisa menyalakan sound focus ya karena di mode log video. Si Boya kayak gini suaranya si Boya Magic. Ternyata ini belum di mode noise cancellation ya. Jadi lampunya masih biru. Kalau mode noise cancellation tekan sekali lampunya harusnya jadi hijau. Bentar. Biru lagi hijau. Oke, rada lama perpindahan dari biru ke hijaunya. Tapi sekarang sudah di mode noise cancellation, silakan bandingkan apakah suaranya makin aneh, makin tidak natural karena ada proses peredaman noise. Boleh di-compare ya dengan kalau saya matikan kembali noise cancellation-nya kayak gini. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dengan smartphone langsung. Kalau mau vlogging, ini pakai tripod sih, tapi outer. Anginnya sepoi-sepoi. Sekarang sudah saya tambahkan Boya Magic pakai satu lavaliernya aja. Jadi nggak pakai holdernya karena mungkin kalau di outdoor bakalan lebih kepake kayak gini ya. Bisa dijepit di topi kayak gini atau kamu jepit di kerah baju silakan. Dan ini lampunya menyala biru artinya belum pakai noise cancellation. Tinggal saya tekan sekali saja. Lampunya sudah menyala hijau di receivernya juga, jadi noise cancellation-nya sudah menyala. Silakan bandingkan suaranya ya, walaupun di sini tidak besar angin, harusnya meningkatkan kualitas perekaman audio, karena tadi pas ngetes di dalam rumah dengan kipas angin dan juga cafe noise, bagus banget teredam noise-nya. Nah kalau ini rekam indoor, nggak tahu sih noise dari luar keredam atau kerekam. Kalau di smartphone ini masih pakai mikrofonnya internal Oppo Find X9 Pro. Mau tahu kalau saya pakai tongkat ajaib ini, Boya Magic ini? Yuk. Sekarang sudah dibantu audionya dengan Boya Magic ya, tanpa noise cancellation. Sekali lagi, ini sangat berguna karena saya lagi senang-senangnya ngerekam dengan log mode video di smartphone flagship, di mana di mode log ini, fitur sound focus atau voice enhancement-nya biasanya nggak ada ya. Jadi, kalau mau suaranya lebih baik, mendingan dibantu sama mikrofon kayak gini. Ya ini contoh perekaman audio dengan mikrofon internal kamera mirrorless saya, Canon EOS M6 Mark II. Lalu di sini saya taruh Boya Magic ya, dan saya taruh dulu bentar. Sekarang kita switch audionya ke mikrofon Boya Magic ini yang si receivernya saya sambungkan ke voice recorder Zoom H1 di sana ya. Dan ini saya monitor suaranya di headphone yang ada di telinga saya. Saya perdekat dulu, apakah makin kerasa lebih kencang, powernya lebih dekat. Teman-teman bisa bandingkan kembali suara dari mirrorless kayak gini, lalu kita kembali ke suara dari Boya Magic yang dihubungkan ke Zoom H1 kayak gini. Apakah kalau dipakai di kondisi yang cukup ideal ya kayak gini buat rekam shooting A-roll, bisa dipakai buat jadi mini shotgun dari jarak sekitar ini mungkin 30 cm dari mulut saya. Di background ada suara pompa air lagi menyala, mulai terdengar ke dalam lokasi perekaman. Tapi teman-teman boleh cek ya di sini. Saya akan nyalakan noise cancellation-nya. Sudah hijau barusan lampunya, dan di headphone monitor ini kerasa langsung suara pompa airnya teredam banyak. Tapi teman-teman boleh simak ya. Pasang telinga baik-baik pakai earphone atau headphone dan bandingkan antara saat noise-nya diredam seperti ini dan saat ini. Saat noise cancellation-nya saya matikan, barusan ada suara sari roti juga lewat dan pompa airnya masih menyala. Boleh komen ya. Lalu bandingkan kembali dengan mikrofon internal kamera mirrorless yang biasanya
merekam suara dari berbagai arah dengan sangat sensitif ya. Oke, segini bisa nggak dipakai buat bantu bikin konten profesional atau serius di dalam sebuah studio? Boleh komen ya. Nah, sekarang saya pakai dua mikrofon yang Boya Magic ini masih dalam mode mini shotgun kayak gini. Si receivernya sudah saya colokkan langsung ke kamera saya sekarang. Sementara si voice recorder Zoom H1 saya pakaikan mikrofon kondenser cardioid yang biasa saya pakai buat rekam voice over. Ini pakai mic-nya Maono. Silakan disimak audionya kayak gini. Ini kalau pakai mic Maono disambungkan ke Zoom H1 dan ini pakai Boya Magic yang disambungkan langsung ke kamera saya ya, mirrorless pakai koneksi wireless. Tapi silakan sekali lagi bandingkan antara suara yang direkam dengan mikrofon Maono dengan Boya Magic, gimana perbedaannya? Atau yang mic Maono ini saya edit deh, biar suaranya lebih sesuai dengan apa yang biasa saya gunakan pas voice over ya. Jadi ada noise reduction-nya, ada amplification-nya juga, dan sedikit ubah equalizer-nya, biar lebih ngebass biasanya. Lalu bandingkan kembali dengan Boya Magic, apakah tanpa edit-edit ini udah kepake buat bikin konten kalau mau bikin facecam error kayak gini? Oke, kalau gitu saya nyalakan dulu cancellation-nya. Oke, sudah hijau. Sudah hijau lampu noise cancellation-nya. Harusnya saya bisa lihat dari receiver-nya juga sudah menyala hijau ya, nggak usah lihat di sini. Sekarang sih kalau yang terekam di mikrofon cardioid ini nggak ada noise yang kentara selain suara dari lapang tembak sebelah sana. Ada tembakan-tembakan. Kembali ke Boya Magic, apakah kedengaran? Beberapa suara tembakan. Kalau mau didekatkan juga boleh, biar kamu lebih jelas, lebih keren kayak gini suaranya. Pokoknya komen aja ya, segini bisa nggak kamu andalkan buat bikin konten serius atau mungkin profesional levelnya? Komen ya.